Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Morning Bright pada pagi hari ini. Mari kita meneruskan kembali akan pembahasan kita, yaitu tentang Simon dari Kirene. Karena sebentar lagi kita akan memperingati akan hari Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus yang disalibkan. Dan pada waktu dia mau disalibkan itulah, dalam perjalanan dari Yerusalem, setelah dijatuhi hukuman mati, dia menuju ke Bukit Golgota dan dia harus memikul salib. Akhirnya karena fisiknya begitu lemah, dia tidak kuat dan akhirnya dia jatuh di dalam perjalanannya. Dan tentara Romawi akhirnya memaksa, yaitu Simon dari Kirene ini, untuk menggantikan Yesus untuk memikul salib. Nah, kita melihat sekarang Simon dari Kirene ini, seperti kita lihat di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 32 yang lalu dikatakan apa? Ketika mereka, artinya Tuhan Yesus bersama dengan prajurit-prajurit Romawi dan orang-orang banyak itu sedang berjalan keluar kota, di mana Yesus dan kedua penjahat itu akan disalibkan, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene bernama Simon. Ya. Jadi tidak ada rencana dari Simon itu untuk datang ke Yerusalem untuk memikul salib Yesus atau bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak ada. Tetapi ini adalah perjumpaan yang tidak pernah dia bayangkan, tidak pernah dia pikirkan. Ya. Di dalam Markus 15 ayat 21 bahkan dikatakan apa? Pada waktu itu lewat, ya, sedang lewat seorang yang bernama Simon dari Kirene. Ya. Jadi dia itu sekedar lewat pada waktu itu. Dia juga tidak ada maksud untuk mengikuti prosesi Tuhan Yesus disalibkan. Ya. Jadi ini adalah satu perjumpaan yang tidak pernah dia bayangkan, tidak pernah dia perkirakan. Karena dia datang ke Yerusalem untuk apa? Untuk ke Bait Allah dan menyembah kepada Allah dan mempersembahkan korban dan seterusnya. Ya. Tetapi dia justru harus berjumpa dengan rombongan ini dan bahkan dipaksa oleh tentara-tentara Romawi untuk memikul salib Yesus. Ya. Mungkin pada awalnya dia juga jengkel, pada awalnya dia juga kata menyesal, kenapa kok aku harus ketemu sama rombongan ini. Ya. Tetapi pada akhirnya kalau kita lihat perjalanan kehidupan dari Simon ini, kita lihat minggu lalu dia bahkan menjadi seorang pemimpin agama, pemimpin gereja pada waktu itu, yaitu yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-1, ya. Dia disebut Simeon, yang disebut Niger itu. Ya, artinya apa? Dia akhirnya sungguh-sungguh bersyukur, dia akhirnya sungguh-sungguh memanfaatkan keadaan yang dia alami, yang pada awalnya dia tidak nyaman atau tidak pernah diharapkan itu. Dia lakukan, dia memikul salib sampai akhirnya di tempat tujuannya, yaitu di Bukit Golgota. Ya. Memang dia tidak disalibkan, tapi dia sudah membantu Tuhan Yesus untuk melakukan tugasnya, yaitu mengangkut salib itu. Meskipun berat, meskipun sulit, meskipun itu hal yang memalukan sebenarnya, tapi dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan hasilnya apa? Hasilnya luar biasa sekali. Ya. Nah, saya teringat kepada peristiwa beberapa minggu yang lalu. Mungkin ada di antara saudara, Bapak Ibu yang mengikuti jalannya perlombaan balapan motor yang ada di Pulau Lombok, Mandalika itu, ya. Nah, kita bisa lihat bahwa setelah di Mandalika itu kita lihat, ya, itu adalah satu peristiwa yang sangat menghebohkan, ya. Nah, kalau yang penggemar balapan motor MotoGP itu pasti kita ngikuti siapa yang akhirnya jadi juaranya, ya, karena saya salah seorang penggemar MotoGP juga, ya. Nah, juaranya adalah siapa? Miguel Oliveira, ya, orang Portugal. Orang ini belum pernah juara. Tetapi pada waktu dia di Mandalika dia juara. Dan yang luar biasa, Pak, waktu dia diwawancara oleh reporter yang disiarkan di seluruh dunia, dia menyebutkan satu hal yang luar biasa. Dia katakan, kemenangan ini aku persembahkan
seorang yang namanya Risman. Risman yang katanya di IG-nya itu menyebut dirinya rich man. Nah, jadi dia mengatakan dia persembahkan untuk Risman ini kenapa? Karena Risman ini adalah seorang pegawai hotel biasa. Tetapi sejak dia datang, Olivia datang, dia terus melayani dengan baik. Bahkan dia mengatakan, engkau akan pasti bisa menang, kamu pasti masuk podium. Artinya itu mungkin juara 1, 2, 3. Bahkan di IG-nya, Instagram-nya Risman ini dia menuliskan ini adalah ya calon juara MotoGP 2022. Dengan mantapnya begitu, dan dia melayani dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh ya. Meskipun orang ini sebetulnya bukan calon juara, tidak ada orang yang memfavoritkan dia. Mungkin yang lainnya ya ada Marc Marquez, ada Fabio Quartararo, itu nama-nama yang beken. Ini sebetulnya orang yang tidak pernah juara, bahkan juara 3 pun mungkin hampir tidak pernah ya. Tapi akhirnya sungguh-sungguh dia juara ya. Dan dia akhirnya Risman ini dikenal oleh seluruh dunia lewat ucapan dari Oliveira ini. Ya. Nah, dia juga tidak pernah bayangkan dia bisa ketemu dengan seorang juara, ya toh. Tetapi apa? Dia melayani orang ini tanpa memandang siapa dia, dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Akhirnya apa? Akhirnya sungguh-sungguh orang ini juara dan namanya dikenal seluruh dunia. Ya. Nah, demikian juga dengan Simon dari Kirene ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita tidak pernah tahu kapan kita bisa berjumpa dengan orang-orang tertentu atau bahkan dengan Tuhan sendiri. Ya. Tetapi apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, lakukan dengan sebaik-baiknya seperti apa yang dilakukan oleh Simon Kirene. Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Ya. Kita boleh menggunakan waktu dengan sungguh-sungguh, dan juga semua talenta yang kita miliki boleh sungguh memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Morning bright, let your life be bright in Christ.